Hai sahabat-sahabatku semua, jumpa lagi kembali dengan saya Dema dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Harapan saya kita semua tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat dalam mengerjakan apa yang kita kerjakan saat ini. Nah teman-teman semua, saat ini kembali saya akan mereview daripada video Pak Chandra, ya, video terbaru daripada beliau, dimana dalam video terbarunya menjelaskan 5 hal, ya, tentang VTube. Ya, apa yang dijelaskan, saya melihat bahwa tidak jauh beda dengan video-video sebelumnya. Karena kenapa? Karena hanya itu yang dia tahu, teman-teman, ya. Saya tidak akan membahas semua, tapi saya hanya akan membahas 2 hal, yaitu poin pertama dan poin kedua, ya. 3, 4, 5 mungkin video berikutnya saya akan bahas itu. Nah, Pak Chandra menjelaskan bahwa VTube ini adalah money game Ponzi, ya. Beliau paling lantang menyuarakan tentang money game Ponzi, ya. Dan dia mengistilahkan bahwa VTube ini adalah money game Ponzi dibayar dengan cek kosong. Ya tidak apa-apa dia menyatakan seperti itu, ya, karena sampai di situ pengetahuannya dia. Nah, kata dia bahwa yang membuat VTube ini adalah orang-orang yang berpengalaman di bisnis money game sebelum-sebelumnya, ya. Saya tidak tahu, berarti kalau dia ngomong begitu artinya yang membuat VTube itu adalah orang yang berpengalaman, orang-orang yang pernah gagal pada bisnis money game lainnya, ya. Nah, dan kata beliau bahwa biasanya umurnya 3 bulan. Dan pertanyaannya sekarang, kenapa masih VTube sampai sekarang masih ada? Ya, ini sudah masuk bulan keberapa, ya? Bulan ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, masuk bulan ke-8, ya. Artinya sudah beda dengan apa yang disampaikan oleh beliau dari prediksinya dia, ya. Kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Karena ya kita lihat bahwa VTube itu bukan money game yang dimaksudkan oleh Pak Chandra. Hanya saja Pak Chandra belum mengetahui sistemnya, ya, marketing plan-nya. Karena semua perusahaan-perusahaan itu masing-masing punya sistem tersendiri. Dan VTube sendiri punya algoritma tersendiri, punya hitungan tersendiri, ya. Itu yang beliau tidak tahu dan yang mencoba untuk menjelaskan apa yang dia tidak tahu, oke? Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Chandra itu bagi orang-orang yang tidak mengerti tentang VTube, ya, mungkin akan percaya dengan pernyataan beliau, ya, karena memang meyakinkan. Cuma sekali lagi saya bilang bahwa pernyataan-pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta, ya. Karena begini teman-teman, kalau saya jauh lebih sangat penting ketika kita menjelaskan sesuatu yang kita tahu, ketimbang kita mencoba menjelaskan sesuatu yang kita tidak tahu dan tidak yakin. Kenapa saya di VTube dengan dengan semangat menjelaskan kepada teman-teman semua. Ada komentar-komentar di video saya mengatakan bahwa saya paling tua katanya di VTube, paling, ya, mungkin maksudnya leader atau dan lain-lain lah pemikiran mereka. Saya mau sampaikan bahwa saya bukan leader terbesar di VTube. Sekarang saya hanya punya posisi silver. Tetapi kenapa saya coba menjelaskan ini kepada teman-teman semua dan coba membantah apa yang dikatakan oleh Pak Chandra? Karena yang saya mengalami itu tidak seperti yang dikatakan oleh Pak Chandra. Kok malah dengan yakinnya Pak Chandra menjelaskan sesuatu yang tidak dimengerti. Sedangkan sama juga dengan YouTube misalnya. Beliau adalah seorang YouTuber, saya pun adalah seorang kreator, ya. Ya terserah teman-teman kalau Anda menganggap saya YouTuber. Nah, di YouTube itu pertanyaannya kenapa bisa uang sebanyak itu orang bisa dibayar, padahal begitu banyak YouTuber yang dibayar, ya, bahkan sampai
jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Ya karena ada orang-orang yang selalu mengiklan bermurah hati untuk mempromosikan produk-produknya di YouTube ya atau di Google. Ada orang yang selalu membayar untuk berpromosi. Apakah saat ketika orang berpromosi orang langsung beli produknya? Kan tidak. Ini hanya untuk memperkenalkan bahwa misalnya ada suatu produk baru yang keluar. Nah, kita tidak saya rasa pengiklan tidak mengharapkan pada saat melihat iklan orang langsung membeli, tetapi dia meninggalkan suatu kesan bahwa ada suatu produk baru yang keluar. Nah, ini yang Pak Chandra harus dimengerti. Nah, tapi saya melihat Pak Chandra ini lebih kepada menjelek-jelekan perusahaan, lebih kepada apa ya? Kalau saya baca ya dari saya pribadi ada seperti rasa persaingan gitu. Jadi beliau ini kalau seandainya mereview dengan baik-baik kan bisa menjelaskan dengan intonasi yang lebih bagus ya. Karena intonasi itu adalah sangat penting kepada orang-orang atau teman-teman di luar sana untuk bisa memilih. Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Kamu bodoh ya, kamu sangat bodoh. Ketimbang saya bilang kamu bodoh. Tentunya kalimat yang saya ucapkan pertama dengan nada keras itu akan membuat orang sakit hati ketimbang yang nada yang kedua. Artinya Pak Chandra ini sudah lebih kepada emosionalnya dia untuk mereview dan tidak menjelaskan secara logis lagi tetapi dengan emosinya. Faktanya apa? Dia mengata-ngatai orang yang menjalankan VTube adalah bebek dungu. Artinya ini kan sudah kata-kata kurang pantas lah ya untuk seorang ya mungkin leader seperti beliau ya. Jadi ini kata-kata kurang pantas. Kalau kita mereview, buat saya kalau kita mereview satu perusahaan, cobalah mereview dengan pemahaman-pemahaman atau kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai, mungkin dirubah redaksinya penyampaiannya kepada orang sehingga orang juga menerima, tidak merasa diserang dia punya usaha. Iya kan? Karena di dunia ini kita tidak bisa memaksakan cara berpikir kita kepada orang lain untuk menerima kita, tidak. Karena masyarakat sudah pintar kok menilai ya. Nah, jadi ini yang saya maksud di poin yang pertama. Pak Chandra ini apa ya, sudah lebih kepada ya kalau saya bilang mungkin persaingan ya terserah teman-teman ya, itu menurut saya sih. Tapi kan orangnya yang bersangkutan juga akan lebih mengetahui dirinya. Nah itu teman-teman. Nah di video beliau dia menjelaskan bahwa dibayar pakai cek kosong ya. Nah kalau dia bilang dibayar pakai cek kosong kan ini tidak benar ya teman-teman. Karena faktanya kita yang member-member VTube itu jelas bahwa ada tontonan, ada viewpoint yang kita ada misi gratis yang kita kerjakan. Justru sebaliknya saya melihat perusahaan ini punya ide brilian yang memberikan solusi, coba menawarkan sesuatu yang baru, ide yang bagus di mana penontonnya bisa dibayar. Jadi keuntungan itu tidak semata-mata hanya dengan kreator atau yang punya stasiun TV ya, tetapi dia coba memberikan suatu terobosan baru di mana penonton bisa dibayar, maka dia buat sistem seperti ini. Nah, kemudian Pak Chandra bilang bahwa kita dibayar dengan cek kosong. Ya, faktanya di luar sana teman-teman bisa mengecek atau tinggal cari saja di YouTube. Bagaimana cara mencairkan viewpoint, bagaimana transaksi di view exchange counter, itu kan tidak ada cek kosong di situ, yang ada memang transaksi. Kalau dia bilang member VTube dibodok-bodoki, saya rasa juga anak kecil tahu lah ini yang kita dibodok-bodoki dengan tidak. Sedangkan yang member VTube ini merasa member VTube aja merasa tidak dibodok-bodoki. Toh kalau ada yang mungkin bilang seperti itu karena ketidaktahuan dia. Orang yang berposisi silver ke atas lah, saya rasa gitu. Dia pasti mengerti lah, pasti mengerti sistem daripada VTube, ya. Karena sekali lagi saya bilang bahwa di VTube itu kita tidak ada dirugikan, ya. Terserah kalau orang ingin melakukan fast track, itu kesadaran dia. Artinya dia ingin mempercepat sistem bisnisnya dia dengan aturan-aturan yang berlaku, karena kalau misalnya dia berpikir dia harus memulai
tidak fast track, ya mungkin agak lama, ya. Orang bilang kita cepat sukses di VTube, semua butuh proses. Ada algoritma yang harus diikuti, ya. Saya sudah menjelaskan kalau kita misalnya di dalam satu sebagai siswa, tidak semua orang bisa punya nilai yang sama, nilai kelulusan yang sama, tapi berbeda-beda kemampuannya. Sama juga di VTube. Kita tidak akan mendapatkan hasil yang sama, tetapi kalau kita mengikuti sistem daripada VTube, ya kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Sama dengan YouTube, sama dengan kreator. Ya, kalau kita sudah mencapai persyaratan YouTube, ya, kita juga akan mendapat hasil yang sama. Apakah kita bilang, wah, enggak usah lah kan YouTube itu tidak dibayar gini dan lain-lain sebagainya. Ya, YouTube pasti tidak dibayar kalau tidak ada subscribernya. YouTube pasti tidak dibayar kalau cuma 100 subscriber. Artinya belum memenuhi syarat untuk masuk sebagai partner YouTube. Nah, tapi kenapa kita coba menjelaskan VTube hanya dari sisi negatif saja? Sama juga dengan YouTube. Kalau kita menjelaskan YouTube dari sisi negatifnya, orang pasti tawar hati. Faktanya juga ada orang YouTuber nge-YouTube sampai 2-3 tahun belum dibayar. Tapi ngapain masih nge-YouTube sampai sekarang? Iya kan? Nah, jadi coba kita menjelaskan sesuatu itu menjelaskan bukan hanya dari negatifnya saja. Karena ini permasalahannya, kita harus fair menjelaskan, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Pak Chandra, dia menjelaskan VTube itu dari sisi negatifnya, mencoba menjelek-jelekkan. Saya tidak bermaksud untuk pribadi saya untuk mencela beliau, tetapi saya hanya memberikan fakta-fakta yang ada. Ya, saya mau mengetahui siapa yang mereview VTube ini. Apakah seorang pemilik VTube? Apakah yang tahu tentang VTube? Apakah seorang pakar keuangan? Apakah seorang pakar sistem? Nah, maka saya sampaikan kepada Anda, saya sampaikan kepada teman-teman, siapa Pak Chandra ini. Jadi dia tidak punya kapasitas untuk menjelaskan VTube secara benar dan secara detail. Karena itu saya sebagai anggota VTube, apa yang saya tahu, itu yang saya sampaikan. Karena buat saya sangat penting menjelaskan sesuatu yang kita tahu, ketimbang kita menyampaikan apa yang kita tidak tahu. Maka itu perlu namanya keteladanan buat saya, ya. Kalau kita hanya ngomong tanpa kita rasakan, itu namanya omong kosong. Gitu teman-teman. Nah, kemudian bagian yang kedua yang tadi dijelaskan bahwa VTube itu gratis, awalnya gratis, disuruh masuk gratis, kemudian berikutnya nanti kamu akan dipaksa oleh leader-leader untuk membayar. Nah, sekali lagi sampaikan di sini, saya sudah ungkit di video-video saya sebelumnya bahwa kita tidak ada paksaan untuk menjalankan VTube itu dengan fast track, artinya membeli. Kenapa orang fast track? Itu karena mereka yang sudah masuk mengerti sistemnya, dia ingin lebih cepat suksesnya. Ya, Pak Chandra sempat bilang bahwa katanya sih orang bilang ini VTube lebih bagus daripada YouTube. Kemudian Pak Chandra bantah itu. Nah, pola pikir orang yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa mungkin orang itu bisa berkata seperti itu, ya, karena ini adalah satu solusi. VTube dan YouTube sama-sama bergerak di bidang digital, ya. Di video-video saya yang akan datang saya akan mereview dan saya sarankan teman-teman untuk kenapa kita masuk bagus berkiprah di VTube dan lebih bagus juga di YouTube. Jadi ketika mereka sudah masuk itu, ya, sudah masuk di VTube, tidak ada paksaan untuk fast track. Kita hanya menjelaskan algoritma daripada VTube, leader-leader hanya menggunakan algoritma daripada VTube. Kemudian kalau mereka mengerti, dia akan ikuti seperti itu, maka akan ada hasil. Sama juga waktu kita main YouTube. Kita harus membaca persyaratan-persyaratan, ya, yang ada di dalam studio YouTube. Apa kita ingin mengikuti algoritma daripada YouTube, maka kita akan berhasil, kita akan dapat hasil. Kalau kita main YouTube hanya main YouTube tanpa mengetahui aturan, saya percaya akan lama prosesnya. Banyak hal yang kita harus pelajari juga dengan YouTube. Nah, sama juga dengan VTube, sama-sama bergerak digital. Kenapa sering dikatakan mungkin lebih bagus daripada YouTube? Karena buat orang yang tidak bisa ngedit, buat orang yang malas, misalnya tidak mengerti ngedit, kemudian untuk harus syuting, ya, dia hanya tinggal mengikuti sistem di VTube dan sama-sama bisa dapat bayaran, ya. Jadi sangat banyak komentar-komentar di video saya juga yang saya akan balas di video-video saya berikutnya.
Tapi saat ini saya hanya menyampaikan dua hal ya, sehubungan yang disampaikan oleh Pak Chandra Teja. Next saya akan video di bagian ke 3, 4, 5. Tapi saya rasa ini bagian dua hal yang sangat penting karena saya melihat Pak Chandra tidak lagi mereview secara sehat, tetapi lebih kepada saya rasa ini ada emosional, ada apa gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan buat saya teman-teman semangat dalam mengerjakan apapun itu, entah itu VTube, entah usaha-usaha apa yang lainnya, selama tidak merugikan orang lain, selama kita mengerti, percayalah sesuatu yang baik, sesuatu yang kita lakukan dengan motivasi yang baik, juga kita akan dapat hasil yang terbaik. Go Diamond, sukses buat Anda semua.